6 yang ditanyakan adalah berdasarkan teks di atas masih sama tentang pelajar ya, tentang masa remaja. Kita dapat menambahkan kalimat pada teks di atas sehingga menjadi paragraf yang baik. Berarti kira-kira dari A, B, C, D. Ini E ya. Ini seharusnya E. Dari paragraf dari multiple choice atau dari A, B, C, D, E pilihan ini yang mereka bisa menjadi tambahan sesuai dari paragraf yang sudah dibahas itu yang mana kira-kira. Kita lihat yang A. Oleh karena itu, guru perlu memiliki strategi khusus untuk membina belajar usia SMP dan SMA agar mereka dapat mengembangkan diri secara positif sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional mereka. Jika mereka ditambahkan, apakah dia bisa gitu, apakah dia mensupport, mendukung? Kita lihat ya, ini yang titik-titik berarti dia ditambahkannya di situ ya. Di paragraf 2 itu membahas tentang biasanya kalau di sekolah itu mereka suka sekali sering tidak masuk sekolah, cenderung berperilaku merusak dan melawan, waktu tidur tidak teratur dan senang berhalusinasi. Selain itu mereka mudah frustasi dan depresi. Remaja lebih senang membentuk kelompok-kelompok kecil serta lebih percaya pada kelompoknya daripada kepada orang tuanya. Oleh karena itu, karena kita juga membahas sekolah di sini, bisa jadi guru perlu memiliki strategi khusus untuk membina pelajar usia SMP dan SMA agar mereka dapat mengembangkan diri secara positif sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional mereka. Bisa ya, soalnya di sini juga menyinggung ketika di sekolah seperti apa kayak gitu, dan guru juga bisa memiliki strategi agar menanggulangi kejadian-kejadian negatif yang dilakukan oleh remaja seperti itu. Tapi kita lihat yang pilihan lainnya. Di samping itu, guru perlu memperhatikan perubahan yang ada pada anak-anak agar dapat mengembangkan mereka secara positif sesuai perkembangan jiwa dan kebutuhan hidupnya. Jika ada kalimat di samping itu, seharusnya di kalimat sebelumnya dia sudah menyinggung tentang profesi guru atau guru harus seperti apa. Makanya di samping itu ada kelanjutannya. Selain itu, guru itu harus ngapain. Sedangkan di sini di paragraf ini dari awal sampai akhir itu nggak ada menyinggung guru sama sekali. Berarti kan baru kan, itu kalimat baru kan. Nah, berarti B bukan jawabannya kayak gitu. Setelah itu yang C, sehingga guru perlu memperhatikan perubahan yang ada pada anak-anak agar dapat mengembangkan mereka secara positif sesuai dengan perkembangan jiwa dan kebutuhan hidupnya. Nah, untuk yang C itu sehingga guru perlu guru perlu memperhatikan perubahan. Di sini nggak ada kata-kata yang guru harus bagaimana caranya dia memperhatikan perubahan yang ada pada anak-anak kayak gitu. Sedangkan yang dibutuhkan guru itu nggak cuma memperhatikan perubahannya, tetapi juga harus mempunyai strategi agar mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif kayak gitu. Jadi ini kurang nyambung, kurang mendukung gitu kan. Yang kita cari adalah yang paling mendukung gitu kan. Berarti yang C juga bukan jawabannya. D, jadi perkelahian antara pelajar usia ini tidak usah kita lanjutkan saja, soalnya maksudnya kalau kita bahas di sini nggak ada kata-kata perkelahian antara pelajar usia atau SMP dan SMA, nggak ada pembahasan tentang itu sama sekali. Jadi nggak perlu kita jadikan tambahan kalimat gitu kan. Berarti D yang pasti salah. Yang E, karena itulah pelajar usia SMP dan SMA harus menyadari bahwa dirinya berbeda dari masa-masa. Apalagi menyadari, kalau seandainya menyadari mungkin nggak ada kata-kata mereka sering tidak masuk sekolah atau cenderung berperilaku merusak dan melawan. Kalau menunggu atau mereka perlu menyadarinya. Kalau nunggu menyadarinya mungkin akan banyak kejadian-kejadian bagaimana remaja itu melakukan hal yang negatif kayak gitu kan. Berarti yang kita perlu di nomor 6 ini adalah bagaimana guru memiliki strategi agar bisa mengendalikan hal-hal negatif yang terjadi pada masa remaja seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. Nomor 7 sudah dengan teks yang berbeda, yaitu membahas tentang tangkasi. Kita langsung baca ya, tangkasi itu apa? Tangkasi merupakan satwa primata keturunan satwa purba. Tangkasi yang termasuk spesies Tarsius ini disebut juga binatang hantu yang lucu. Bentuk dan anatomi binatang ini mirip monyet. Mukanya lucu karena sepasang matanya yang besar mencolok dan besar kupingnya tegak yang tak proporsional dengan mukanya yang kecil. Tubuhnya yang berbulu halus, abu-abu, kekuningan dan berkilat, hanya setinggi 9,5 sampai 14 cm dengan jubahan bulu di ujung yang mirip kuas. Ya udah, ini membahas tentang
tangkasi itu seperti apa sih, kayak gitu kan, ciri-cirinya gitu ya. Yang paragraf 2, tangkasi ini termasuk kelas mamalia atau binatang menyusui. Dilihat dari jenis makanannya, binatang ini termasuk insektivora. Insektivora itu berarti hewan pemakan insek ya. Apa insek itu? Serangga ya, dan juga karnivora. Oleh sebab itu, selain mengudap serangga seperti semut, kecoa, dan kalajengking, primata ini juga gemar memakan cecak, tikus kecil, bahkan burung-burung kecil. Jadi ini juga lanjutannya ya, tangkasi itu termasuk kelas apa? Apakah dia mamalia, terus dia makannya apa saja, seperti itu. Yang ketiga, tangkasi adalah binatang malam. Berarti tangkasi binatang malam ya. Jika hari mulai gelap, mereka bergentayangan dan meloncat-loncat mencari makanan. Menjelang munculnya surya pagi, mereka cepat-cepat masuk sarang lagi. Tangkasi ini merupakan salah satu satwa endemik khas Sulawesi. Sebetulnya, tangkasi juga termasuk spesies Tarsius ini juga juga tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Kepulauan Maluku karena spesies ini termasuk satwa purba dan khas Indonesia khusus Sulawesi. Wajarlah satwa liar ini menjadi sasaran kaum peneliti internasional kayak gitu. Yang ditanyakan di nomor 7 adalah simpulan yang paling benar ya sesuai dengan teks di atas adalah A. Tangkasi merupakan jenis binatang yang menjadi sasaran kaum peneliti internasional. Apakah benar? Iya benar, tapi dia cuma dibahas kan yang ditanyakan adalah teks, berarti keseluruhan ya. Tapi kalau ini dibahas di paragraf 3 saja. Yang B, tangkasi merupakan binatang yang suka bergentayangan dan berlompat-lompat mencari makanan. Itu juga ada di paragraf 3 saja, nggak di seluruh teksnya. C, deskripsi mengenai berbagai jenis primata turunan satwa purba yang terdapat di Indonesia. Berbagai jenis primata, kalau berbagai jenis berarti dia banyak ya, sedangkan yang di sini yang dibahas cuma tangkasi saja, berarti dia bukan jawabannya. Yang D sama seperti yang C, berbagai jenis binatang ya kan, yang sedangkan yang dibahas cuma satu spesies saja, berarti bukan jawabannya. Berarti jawabannya adalah E. Tangkasi merupakan sejenis primata turunan satwa purba spesies Tarsius yang terdapat di Indonesia, khususnya di daerah Sulawesi. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 8. Nomor 8 yang ditanyakan adalah tangkasi adalah, berarti definisi ya yang dibutuhkan di sini. Kita langsung ke jawaban yang A. Tangkasi adalah sejenis monyet pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya memang benar ya, ada juga, tetapi nggak cuma tumbuh-tumbuhan saja. Soalnya di paragraf dijelaskan bahwa dia juga insektivora atau pemakan serangga. Berarti jawabannya salah. Yang B, mirip hantu yang lucu. Dia mirip hantu yang lucu itu nggak menjelaskan tangkasi itu seperti apa ya. Dia cuma menjelaskan, kalau definisi kan harus menjelaskan tangkasi itu seperti apa kayak gitu. Kalau ini dia cuma bilang mirip hantu yang lucu kayak gitu. Berarti itu nggak menjelaskan definisi dari tangkasi itu sendiri. Berarti B juga bukan jawabannya. C, tangkasi adalah binatang peliharaan yang lucu ya, memang benar. Tapi bukan peliharaan ya, di sini dijelaskan bahwasanya di paragraf ini tangkasi itu bukan hewan peliharaan, tetapi dia itu adalah liar gitu ya. Dia tuh binatang liar kayak gitu. Berarti C bukan jawabannya. D, spesies Tarsius turunan satwa purba. Jadi tangkasi adalah spesies Tarsius turunan satwa purba. Apakah benar? Ada ya di paragraf 1, ini satwa primata keturunan satwa purba. Tapi kita lihat yang E, binatang malam pemakan tumbuh-tumbuhan. Sudah dijelaskan ya, dia bukan cuma pemakan tumbuh-tumbuhan. Berarti jawaban yang benar untuk menjelaskan tangkasi itu seperti apa, itu adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 9 dengan pertanyaan, berikut ini simpulan yang paling benar tentang alasan. Ini alasan harusnya ini ya, jadi satu ya. Alasan tangkasi menjadi sasaran kaum peneliti internasional karena sebagai berikut kecuali. Ada beberapa faktor mengapa dia itu menjadi sasaran kaum peneliti, yaitu berarti kan dia diburu ya. Alasannya adalah seperti contoh 1, dia langka, makanya dia itu jadi sasaran. Kedua, dia itu hanya ada di daerah tertentu, sama kayak langka ya, berarti nggak semua daerah itu ada spesies ini, hanya ada di beberapa tempat.
beberapa daerah. Setelah itu dia unik, kadang sesuatu yang unik, aneh, langka itu mereka sering diburu. Tetapi yang ditanyakan adalah yang kecuali. Oke. Yang A, jenis primata ini jarang dijumpai di daerah lain, berarti langka, ya kan? Berarti dia bukan jawabannya. Soalnya yang kita cari adalah yang salah atau kecuali. B, satwa turunan purba yang langka. Langka ada ya, berarti bukan jawabannya. C, jenis primata ini merupakan endemik khas Indonesia. Berarti khas Indonesia, dia lebih banyak ada di Indonesia atau khasnya Indonesia, makanya dia diburu gitu kan oleh peneliti internasional. Berarti juga bukan jawabannya. D, penyebaran jenis ini hanya di daerah Indonesia. Sama ya, berarti dia nggak ada di semua daerah. Adanya cuma di Indonesia, makanya dia diburu atau langka. Berarti D juga bukan jawabannya. Jawabannya yang pasti E. Apa E? Tangkasi termasuk insektivora dan karnivora. Soalnya hewan-hewan yang insektivora atau karnivora nggak cuma tangkasi, ada banyak jenisnya ya. Makanya jawaban untuk nomor 9 adalah E. Nomor 10 yang diminta atau yang ditanyakan adalah berdasarkan paragraf di atas tentang apa tadi, tentang tangkasi ya. Berikut ini simpulan yang paling benar tentang apa? Tentang ciri-ciri binatang malam. Tangkasi kan binatang malam. Apakah A, berbulu halus dan bagus seperti bulu tangkasi? Berbulu halus dan bagus nggak cuma tangkasi saja, dan itu tidak menggambarkan apakah yang berbulu halus itu adalah ciri-ciri binatang malam. Bukan ya, berarti A bukan jawaban. B, mencari makanan dengan melompat-lompat. Hewan yang mencari makanan dengan melompat-lompat bukan berarti dia ciri-ciri binatang malam. Ada marsupials, dia nggak malam pun dia juga meloncat-loncat untuk mencari makan kayak gitu kan. Berarti B bukan jawabannya. C, aktivitas hidupnya dilakukan pada malam hari, dan itulah yang paling benar. Makanya karena aktivitas hidupnya dilakukan pada malam hari, dia disebut atau dia ciri-ciri dari binatang malam seperti itu. Tetapi kita lihat D, binatang ini bersarang di rongga-rongga pohon. Yang bersarang di rongga-rongga pohon bukan cuma binatang malam saja ya kan, berarti D bukan jawaban. Ini seharusnya E ya. E, tangkasi termasuk insektivora dan karnivora yang suka tidur malam. Hewan yang insektivora atau karnivora bukan cuma si tangkasi saja, atau bukan cuma hewan yang binatang atau hewan yang malam, maksudnya aktivitasnya malam kayak gitu. Banyak juga hewan yang dia insektivora atau karnivora meskipun dia mencari makan di pagi hari, nggak malam hari. Berarti jawaban yang paling benar untuk nomor 10 adalah C, aktivitas hidupnya dilakukan pada malam hari.